Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Johan. Pada hari ini kami dari kelompok 4 Human Computer Interaction akan mempresentasikan aplikasi prototipe kami yang bernama Yusef. Sebelum kami masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih terdahulu anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Angelina Marcelina Chandrawijaya. Yang kedua ada Divya Raiti Panda. Yang ketiga ada Rafael Putra Hulu. Dan yang terakhir ada Muhammad Alvin. Pertama-tama kami akan membahas latar belakang. Apa sih latar belakang dari aplikasi prototipe Yusef? Pelecehan seksual tidak pernah mengenal tempat dan waktu, yang mengartikan bahwa kekerasan atau pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, kepada siapa saja. Hal ini tidak memandang sebuah ras, umur, gender, dan hal-hal lainnya. Korban pelecehan seksual yang paling menjadi sasaran target pelaku kekerasan seksual adalah anak-anak, dikarenakan anak-anak rentan menjadi korban dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan dari aplikasi prototipe Yusef dibangun? Tujuan aplikasi prototipe Yusef dirancang untuk 5 hal. Yang pertama adalah untuk menjadi andalan para user di saat mereka merasa ada situasi atau seseorang yang terlihat mencurigakan. Yang kedua adalah untuk membantu para user memberikan lokasi dan waktu yang precise terhadap orang terdekat yang telah dipercaya olehnya. Yang ketiga adalah untuk mengurangi kekhawatiran para keluarga terhadap user yang mungkin sering berkeliaran di luar. Yang keempat, untuk menyebarkan informasi yang bersifat informatif dan edukatif kepada para user dengan harapan mendukung penurunan angka pelaku kekerasan seksual. Dan tujuan terakhir dari aplikasi prototipe Yusef adalah untuk menganalisa pengaruh aplikasi prototipe terhadap user setelah menjalankan Yusef dalam segi efektivitas. Setelah kita membahas tujuan dari prototipe Yusef, kita akan masuk ke manfaat. Apa sih manfaat dari prototipe aplikasi Yusef yang telah kami rancang? Kami memiliki 4 manfaat utama. Yang pertama adalah outcome dari prototipe Yusef dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah dalam bidang kekerasan seksual yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu perlindungan diri dan sekitarnya. Yang kedua yaitu untuk hasil dampak yang dibawa oleh prototipe aplikasi Yusef dapat kami gunakan sebagai dasar acuan kepada para perancang prototipe berikutnya untuk melanjutkan penelitian yang lebih pesat yang nantinya akan memberikan pengaruh yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah informasi yang kami tawarkan bersifat informatif yang menampilkan berita terkini dan juga edukatif untuk menyalurkan pembelajaran kepada user terhadap suatu kejadian dapat membuka wawasan mereka. Dan yang terakhir, manfaat dari Yusef adalah untuk mendorong para user Yusef untuk berani dan mengambil langkah yang benar ketika dalam suatu kondisi atau situasi yang sedang merasa terancam. Hal ini dapat mereka lakukan dengan menyalakan alarm dan fitur yang telah disediakan oleh prototipe aplikasi kami. Oke, selanjutnya, apa itu design sprint? Design sprint merupakan metode 5 langkah kerja untuk membantu perusahaan agar dapat membuat suatu produk berdasarkan design thinking dengan waktu hari 5 kerja. Selanjutnya, kenapa design sprint? Dengan cara ini, mudah untuk memvalidasi ide-ide baru tanpa berinvestasi dalam kode dan mendapatkan hasil dan tanggapannya secara langsung. Kapan kita membutuhkan desain sprint? Ketika pemikiran segar dan silang, ide-ide baru, dan ketika tantangan yang kompleks dan membuat banyak usaha dapat membantu dalam membuat desain sprint. Siapa saja yang bisa menjadi peserta dalam desain sprint? Semua orang bisa menjadi peserta dari desain sprint seperti fasilitator, CEO, PM, DH, desainer, insinyur, manajer, dan lain sebagainya. Di mana kita melakukan desain sprint di dalam ruangan yang terdiri dari alat-alat tulis sederhana seperti lembaran kertas, papan tulis, dan spidol berwarna. Semua orang dapat melakukan desain sprint dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan desain sprint? Dalam desain sprint terdapat 5 tahapan, yaitu understand, sketch, decide, prototype, dan test. Understand itu memetakan masalah dan memilih bagian penting untuk difokuskan. Sketch, anggota tim dapat bertukar pikiran dan menemukan solusi yang berbeda untuk menghasilkan ide-ide inovatif, membuat keputusan dan ubah
ide menjadi hipotesis yang dapat diuji. Prototipe memutuskan apa yang ingin dibangun untuk mendapatkan umpan balik yang akan memvalidasi atau membatalkan hipotesis. Tes mendapatkan umpan balik dari pengguna langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu proses bisnis prototipe aplikasi kekerasan seksual. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat aplikasi untuk para korban atau penyintas korban kekerasan seksual. Itu diantara ada sebuah tombol emergency atau sebuah tombol yang berguna ketika berada dalam keadaan yang berbahaya atau yang mengancam keselamatan mereka. Tombol tersebut juga berguna untuk mengeluarkan suara yang keras sehingga orang sekitar bisa ikut waspada. Nah, selanjutnya itu hal yang penting juga harus dipastikan dari aplikasi yang dibuat adalah warna yang harus digunakan dari aplikasi. Warna memiliki peran penting untuk membangun rasa nyaman terhadap perasaan dan juga suasana. Selanjutnya itu data collection. Nah, data yang kelompok kami telah kami kumpulkan itu data sekunder karena kita melakukan wawancara kepada student support UMN untuk mengetahui kebutuhan para korban kekerasan seksual. Atau kita itu kayak melalui perantara dari student support. Nah, jika kelompok kami melakukan wawancara langsung terhadap korban, nah itu artinya kita melakukan datanya itu primer. Nah, selanjutnya itu pengolahan data. Nah, kelompok kami itu melakukan data deskriptif, yaitu kami hanya melakukan analisa pada hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan bab 4 oleh teman saya, Rafael. Menjelaskan kebutuhan dari pengguna setelah melakukan wawancara ke berbagai sumber seperti artikel jurnal, bahkan kami juga melakukan wawancara terhadap ahlinya yaitu student support UMN, di mana kami mendapatkan banyak sekali insight mengenai kebutuhan akan pengguna aplikasi ini. Lalu ada di first, di mana kami melakukan brainstorming dengan tenggat waktu yang disepakati, di mana kami mengumpulkan ide dan berbagai masukan mengenai aplikasi kami. Lalu ada decided, di mana kami memutuskan mengambil ide-ide yang sudah kami kumpulkan sebelumnya melalui proses brainstorming itu. Lalu ya, di hari keempat ada prototype, di mana kami membentuk prototipe aplikasi kami melalui Figma, dan kami memberikan penjelasan secara seksama mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Lalu di hari kelima kami melakukan validasi, di mana prototipe yang sudah jadi kami kami ujikan ke beberapa teman kami untuk kami mintai pendapat atau feedback akan aplikasi tersebut. Di halaman login, pengguna akan dihadapkan dengan proses masuk Google ataupun telepon gitu. Ya, jika pengguna menggunakan Google, mereka perlu memasukkan alamat email dan password mereka supaya mereka bisa melanjutkan ke halaman home. Lalu setelah itu ada juga masuk melalui telepon, mereka perlu memasukkan nomor telepon dan menekan button send code untuk diberikan 4 kode verifikasi supaya mereka bisa melanjutkan ke halaman home seperti itu. Lalu pada halaman home terdapat seperti menu profil, konteks, step count, dan education tool. Nah, pada halaman profil kita bisa melakukan pengisian data seperti nama, umur, alamat, nomor telepon, dan juga bisa logout, dan kalau logout itu balik lagi ke halaman utama. Nah, di menu kontak ini ada tombol alarm noise dan broadcasting time. Nanti di alarm noise ini ketika kita berada di dalam keadaan genting, kita bisa menekan dan nantinya handphone Anda akan berbunyi secara keras untuk menarik atensi sekitar dan tidak akan dipengaruhi oleh keadaan HP Anda yang silent. Lalu ada juga broadcast lifetime, di mana Anda bisa menampilkan lokasi Anda secara lifetime ketika Anda membutuhkan pertolongan teman Anda. Lalu ada juga menu education, di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam insight mengenai seputar topik kekerasan seksual dan tips-tips bagaimana kita bisa berhati-hati dan lebih waspada ketika berada di lingkungan sekitar. Lalu validasi, di mana kami melakukan pengujian terhadap 5 orang pengguna dari kawan kami di UMN maupun di luar UMN. Yang pertama ada dari Andi Sega, di mana Andi Sega memberikan insight bahwa aplikasi ini sudah sangat baik dan dia mengharapkan ada responsivitas aplikasi ketika kita menggunakan aplikasi ini mampu dibuka dengan ringkas dan cepat. Karena aplikasi ini digunakan dalam keadaan darurat seperti itu. Lalu ada juga dari Brigita Nisha, di mana dia memberikan masukan dengan button-button yang sedikit distract, mungkin lebih diperbaiki posisinya, overall good gitu. Lalu ada juga dari Iren, di mana dia memberikan masukan bagaimana
kita memerlukan fitur anonymous chat supaya kita bisa penggunanya bisa melakukan komunikasi gitu seperti ada di Halodoc. Lalu menurut Petrus Arya bisa diimprove mungkin icon-iconnya supaya lebih familiar ketika digunakan, dan juga mungkin bisa ditambahkan option auto send current location seperti itu. Terakhir dari Julie Francisca, dia mengharapkan responsivitas aplikasi ketika dibuka seperti itu. Setelah presentasi dari kelompok kami akan menutup presentasi hari ini dengan sebuah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari aplikasi prototype USAFE adalah kelompok kami telah membangun USAFE dengan prototype yang user-friendly, di mana aplikasi kami menggunakan berbagai macam elemen dan warna yang tidak akan mendatangkan trigger kepada para user. Dengan aplikasi prototype ini, kesempatan kami untuk membuktikan efektivitas fitur tombol panik kami telah berhasil. Dan dengan ini, kami juga berharap aplikasi prototype kami membantu banyak user ke depannya dalam masa-masa ketika mereka membutuhkannya. Saran kelompok kami ke depannya yaitu agar materi human-computer interaction dapat diajarkan dengan cara yang lebih menarik lagi dan juga lebih interaktif lagi. Lalu kami juga berharap HCI ke depannya dapat mendalami hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program pembuatan prototipe, aplikasi seperti Figma, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.